Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, terlebih dahulu saya Zeni Maulana dari kelas TMK 19A. Ingin mempresentasikan hasil dari integrasi database. Di sini saya mengambil studi kasus, yaitu rekap data pendaftaran kampus. Ya. Yang pertama yaitu yang saya butuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Yang pertama yaitu server Ubuntu yang saya gunakan dari Google Cloud. Yang selanjutnya yaitu bahasa pemrograman yang saya pakai dalam pembuatan aplikasi ini yaitu HTML, CSS, MySQL, PHP Framework. Yang saya gunakan di sini yaitu CI dan terakhir yaitu Bootstrap SP-admin 2. Oke, di pengolahan database-nya di sini saya menggunakan SQL yang diimplementasikan di PHP MyAdmin. Dan di sini saya menggunakan 3 database, yaitu yang pertama yaitu SBDDB, saya gunakan untuk admin user login. Yang kedua yaitu grafik mahasiswa ITB untuk melihat data dari kampus ITB tersebut. Yang ketiga yaitu grafik mahasiswa STB, melihat daftar mahasiswa dari STB. Oke, ini adalah tampilan dari database yang saya gunakan seperti yang tadi. Oke, selanjutnya yaitu tahap integrasi database-nya. Kan di sini saya menggunakan kode Igniter 3. Jadi konfigurasi database-nya sangat sederhana. Itu yang seperti ini. Database 1 langsung connect ke SBD underscore DB. Yang kedua, grafik mahasiswa SLB. Yang ketiga, yaitu ITB. Baik, langsung ke tahap review dari websitenya. Nah, di halaman login ini, saya menggunakan dari kode Igniter ya, yaitu login. Bentar. Oh, di sini. Nah, saya membuat sebuah fungsi login di sini. Jika user dan password yang dimasukkan itu betul dan aktif, maka user langsung bisa masuk ke halaman dashboard. Dan jika gagal, pasti akan muncul notifikasi seperti ini. Baik, langsung aja kita praktekkan. Misal kita langsung masukin user dan password yang salah ya. Dan maka secara otomatis password salah. Dan jika benar, oke, langsung masuk ke halaman dashboard utama dari website ini. Nah, untuk di halaman dashboard ini terdapat yaitu jumlah mahasiswa STB, jumlah mahasiswa ITB, dan total yang diregistrasi dalam website ini. Juga ada statistik pendaftaran jurusan dan statistik pendaftaran jurusan sama, cuman beda grafiknya doang. Yang pertama ini cuman pakai char area, yang ini pakai donut. Dan ini mengambil dari 2 database sekaligus. Yang ini juga sama. Nah, fungsinya di sini. Di admin ya. Nah, dari ini. Nah, jumlah mahasiswa ITB diambil jadi 23 dengan pemanggilan dari variabel STTB dan dimiliki dari fungsi di sini. Oke, mana lupa saya. Oke, dari sini. Ini untuk pemanggilan count result
dari database ITB, code result dari tabel mahasiswa, dan di bawahnya result untuk database STTB dan tabel mahasiswa, dan hasilnya seperti ini. Dan untuk total registrasi di sini mengambil code dari kedua data tersebut dan menambahkannya. Cukup simple. Bentar. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu statistik pendaftaran jurusan. Di sini menggunakan dua char, yaitu yang pertama yaitu char area dan kedua yaitu char donat. Dan dijalankan melalui coding ini. Oke. Yang pertama-tama kita harus membuat sebuah JavaScript-nya terlebih dahulu. Seperti ini, dan variabel ini didapatkan dari variabel yang tadi didapatkan dari ini. Yang ITB dan STTB disatuin ini. Langsung dipanggil. Nah, ini untuk scriptnya terlebih dahulu, lalu dipanggil kembali melalui class atau ID, yaitu di sini. Yang ini untuk pie, yang ini untuk yang char area. Ini ada dua ya. Oke. Paling yang selanjutnya cuman ini doang sih. Kampus ITB sama STTB. Ini juga sama, terdapat sebuah char. Yang pertama char area, yang kedua yaitu donat, dan di sini ada tampil data dan ada fungsi untuk tambah data mahasiswa. Kita contohkan saja ya. Dengan jenis kelamin laki-laki dan fakultas ekonomi. Tambahkan. Dan otomatis grafik juga akan mengupdate jumlah dari yang mendaftar jurusan ekonomi dan datanya masuk. Dan juga data ini bisa dihapus. Dan otomatis data itu terhapus. Dan data ekonomi juga berkurang. Oke, ini juga sama fungsinya. Oke. Data sudah masuk. Dan data di grafis juga sudah masuk. Dan ini didapatkan ya dari tadi, ya dari ini. Oh, kalau yang dari data ini ya. Yang pertama mengload database-nya terlebih dahulu, dua database yang terpisah. Karena CI biasanya menggunakan satu database saja. Di sini saya memodifikasi modelnya jadi bisa memanggil satu atau dua database lebih. Nah, kalau ini untuk pemanggilan dari fungsi ini yang dari kedua kampus ini. Dari kampus ITB sama STTB. Ya, membuat sebuah class baru yaitu kampus dengan public function ITB dan STTB. Grafik ini didapatkan dari hasil dari ini. Nah, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Maaf bila banyak kesalahan atau salah-salah kata dikarenakan waktu yang tidak cukup.
Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.